nanti ini untuk di YouTube saya. Iya. Nah, nanti kalau saya kan sambil lihat ternak ini, maksud saya sambil kita bicara soal ini, Pak. Apa namanya? Animal Farm dari George Orwell itu. Tapi kaitannya sama ini juga, apa namanya? Agak sini. Nah, saya mau bicara soal SU, Pak, yang baru-baru ini tuh. Apa itu? Yang Soeharto itu, yang katanya dihilangkan dari sejarah itu. Serangan umum itu. Iya, maksud saya kan dari berkaca dari ini ya, apa George Orwell ini kan, yang Animal Farm ini. Di situ diceritakan juga bahwa kekuasaan itu kok suka gitu untuk mengganti-ganti apa nih sejarah, terus hari kebesaran, termasuk juga misalkan lagu yang menjadi apa ya, kebangsaan mereka lah gitu kan. Iya, itu kan sejak zaman Batu juga begitu, kekuasaan itu cenderung untuk memangsa kekuasaan yang lain karena supaya tidak ada tertandingi, supaya dia bisa berbuat apapun untuk kepentingannya. Dan kalau kita belajar teologi sudah selesai, itu sudah bisa dijelaskan persoalan-persoalan kekuasaan itu. Tetapi ini kan kita berkedok demokrasi, berkedok peradaban yang bermartabat. Nah, ternyata itu apa yang diceritakan tadi oleh George Orwell itu soal Animal Farm itu. Ya, itu juga terjadi pada realitas yang ada. Bagaimana kemudian menggusur kekuasaan baru, dia juga tidak ingin ada matahari kembar, punya terjadi seperti itu. Nah, kalau kemudian terjadi gonta-ganti tadi juga, awal juga sebenarnya ada satu novelnya lagi yang ada lagi 1984 itu ya lebih menjelaskan pada persoalan bagaimana kekuasaan itu menggonta-ganti catatan itu supaya kemudian menyamarkan yang nyata yang benar itu. Nah, itu terjadi. Nah, kembali ke persoalan sejarah tadi, menurut saya serangan umum 1 Maret itu, kalau memang peristiwa sejarah itu ada peran Soeharto dan kawan-kawan, ya sejarah itu tidak bisa dihilangkan oleh kekuasaan yang baru. Nah, boleh dihilangkan juga itu yang terjadi selalu bergonta-ganti yang menurut sejarah bisa dibolak-balik karena memang faktanya sejarah itu selalu dimenangkan oleh kekuasaan, tetapi kebenaran sejarah tidak bisa ditentukan oleh kekuasaan. Kebenaran sejarah ditentukan oleh peristiwa sejarah yang sejarah itu sendiri. Jadi tidak bisa dimanipulasi, tetap kebongkar gitu loh. Nah, harusnya begini. Nah, misalnya contohnya Soekarno. Soekarno kan dulu juga pejuang, proklamator, pendiri bangsa. Tetapi setelah dia jadi presiden, dia kemudian menjadi diktator setelah 55, bahkan kemudian menjadi sejarah kelabu dengan G30S itu. Nah, Soekarno juga sebagai proklamator mengkhianati negaranya sendiri yang dia bangun. Setelah itu Soeharto mengambil alih, menyelamatkan bangsa, gitu loh kan. Tapi itu juga kemudian mengulang sejarah karena dia kemudian tadi seperti yang diceritakan di dalam novel, ambisi kekuasaannya, mempertahankan kekuasaannya, ya kan. Kemudian undang-undang juga ada celah, boleh dipilih lagi, tidak ada batasnya. Nah, itu dimanfaatkan untuk menjaga kekuasaannya, menjaga oligarkinya, menjaga keluarganya dengan berbagai fasilitas. Nah, itu terjadi. Nah, tumbangnya Soeharto, reformasi, nah ternyata juga mengulang pada rejim sekarang. Apalagi misalnya rejim sekarang di PP katanya naskah akademiknya ada, kata Mahfud MD, ya kan gitu loh. Tapi hanya sekedar di PP. Ya itu tidak katanya bisa itu bukan peristiwa yang disejarahkan. Jadi momen-momen tertentu saja. Jadi Mahfud itu bilang bahwa itu tuh bukan peristiwa sejarah. Akhirnya tidak perlulah semua pihak itu dimasukkan, Pak. Jadi yang iya, di dalam aja. Sejarah itu kan ada Katanya tokoh sentral. Tokoh sentral pada peristiwa serangan umum itu siapa-siapa. Kalau memang Soeharto itu bagian daripada tokoh sentral selain Soekarno, Hatta dan lain-lain pada saat itu, ya Soeharto harus ada. Kenapa harus dihilangkan? Kenapa itu bukan sesuatu? Boleh kalau tukang sapu ya tidak punya peran, boleh namanya tidak masuk. Di dalam filmnya Arifin G30S itu ada yang namanya Temon, itu anak kecil dari Indramayu, bahwa dia dalam peristiwa sejarah selalu ada
sekalipun tokoh itu bisu. Itu maksudnya untuk bahwa itulah sebuah kebenaran itu ada, sekalipun tidak disebut. Sehingga kemudian manipulasi sejarah yang misalnya mengatakan, oh tidak ada pemberontakan di Anu. Nyatanya Temon itu ada di situ dengan maknya. Gitu loh. Nah, apakah dia kemudian harus masuk sejarah tertulis sebagai tokoh? Tidak, karena dia bukan tokoh sentral. Nah, kalau dimasukkan semua orang yang terlibat tidak muat. Bener gitu ya? Loh, Kalau bener-bener gamblang, Gitu. jelas detail kayak sama gitu dengan BPUPKI kan jumlahnya berapa orang yang dimasukkan situ. Nah, orang pengikut yang itu kan tidak masuk. Tetapi apakah boleh misalnya dihapus salah satunya? Kan tidak bisa. Itu namanya memanipulasi sejarah. Bukan soal karena ya tidak bisa. Nah, sekarang persoalannya apakah Soeharto itu jadi tokoh sentral di situ atau jadi tukang sapu? Kalau jadi tukang sapu tidak perlu. Kan begitu kalau sejarah. Ya termasuk keresahan yang pernah saya sampaikan juga tuh, Pak. Jadi kita sebagai warga masyarakat dituntut untuk berliterasi, Pak, untuk menggali sejauh mana sejarah itu, versi mana yang lebih diyakini benarnya dan yang Ya, jadi begini, kekuasaan buat ini kan termasuk juga persoalan problem mentalitas masyarakat, kualitas pendidikan, dan lain-lain. Dengan banyaknya versi sejarah, justru itu kita harus semakin cerdas. Kita punya logika, Tuhan mengasih kita hidup itu ada logika, ada akal waras. Nah, itu yang harus dipakai kan. Sehingga kemudian muncullah berbagai versi. Contoh lah misalnya, kenapa saya mengambil kesimpulan soal sumber senar itu. Saya baca dari 14 buku. Baik itu yang buku putih masing-masing dan lain-lain berbeda-beda. Tetapi kita kan punya logika akademik yang menuntut kita untuk menguji kebenaran. Nah, pertukaran literasi itu pentingnya di situ, di logika intelektual itu. Tetapi bukan kemudian lalu dipersekusi, lalu kemudian dipolisikan. Kayak itu loh, kalau tidak sejalan dengan kekuasaan. Ini yang terjadi sehingga orang malas, lalu memilih aman, ya udahlah percaya saja. Tidak berani mau membicarakan panjang lebar. Bahkan untuk mengkritik, untuk menentang sejarah itu kan kita juga hati-hati karena pemerintah juga menjaga sejarah yang mereka buat, versi yang mereka buat. Betul nggak? Betul, zamannya Soeharto juga menjaga bahwa apa yang ditulis oleh mereka dikatakan itu sejarah yang benar mulia. Ternyata benar atau tidak. Banyak fakta sejarah yang kemudian mengatakan tidak. Dari awal Soeharto ini juga, tapi kan tidak berani risiko, ada berani sembunyi-sembunyi lah. Nah, sama dengan dulu dikenal berangkut itu kan begitu. Kegiatan berpikir di lorong gitu kan, akhirnya menjadi gerbong berpikir dunia kan, kalau jadi referensi. Sama zaman Soekarno juga sama. Siapa yang berani melawan diktator otoriter Soekarno? Ketika pandangannya tidak sepakat dengan Lusdek, Lusdek, dia dipenjara. Kemudian sastrawan juga dipenjara, bahkan dibredel medianya. Maka waktu itu juga ada konfrontasi manifest kebudayaan dengan Lekra, di mana itu manifest di motor Habib Yasin, Tarnudis gitu kan, kemudian Wiratno Sugito, Taufik Ismail, dan kawan-kawan ribuan kan. Nah, yang tukang sapunya kan tidak kemuat gitu. Nah, sama ketika kemudian tidak menentang manipulasi Soekarno, juga dia diberangus. Nah, gitu loh, yang berdiri untuk seolah-olah sejarah yang benar adalah Lekra. Nah, setelah itu tumbang zaman Soeharto. Lekra juga tumbang habis-habisan kan gitu. Nah, Soeharto juga sama membangun kerajaan kebenaran itu yang terjadi. Nah, sama di dalam reformasi juga sama. Masa buku reformasi mau mencatat semua? Kan tidak, tokoh-tokoh pentingnya saja. Tapi saya pengen nanya, menurut Pak Onin, seberapa penting bagi kekuasaan untuk memelihara sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diperbarui? Oh, penting. Itu seberapa penting? Ya sangat penting. Karena dia untuk menjaga kekuasaannya. Kalau dia tidak menjaga kebenaran sejarah yang dia bangun, kan bisa rontok. Karena dia memahami bahwa dengan memanipulasi itu bisa bertahan. Tapi untuk jangka panjang tidak. Soekarno jatuh, Soeharto jatuh. Nah, Jokowi juga belum tentu, kalau 3 periode juga bisa jadi jatuh di tengah jalan. Kalau kemudian ambisi kekuasaannya bahwa
Jokowi bisa menyelamatkan bangsa ini kan harus Jokowi lagi, belum tentu. Lalu memanipulasi misalnya fakta-fakta dan lain-lain. Masyarakat ketika angin kampusnya itu berembus kencang ya? berembus kencang, ya kan? Nah, sudah tidak bisa dicegah lagi. Yang tadinya inkonstitusional juga jadi konstitusional. Astra parlementer itu problem sekarang. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa banyak sejarah yang kemudian dimanipulasi, itu saja. Nah, tentu itu peran para akademisi, peran orang-orang yang kemudian mau membicarakan fakta yang benar di dalam diskusi-diskusi, seminar gitu loh, itu sederhana. Nah, Indramayu justru hal itu tidak diminati dan hal itu juga menjadi sulit. Jadi ladang subur di tengah padang tandus. Karena itu problemnya yang terjadi. Bayangkan kalau ada 15 perguruan tinggi ternyata kemudian rontok semua atau mati semua. Harusnya sebagai think tank, harus sebagai sensitif terhadap perubahan sosial, sensitif terhadap tata kelola pemerintahan. Ternyata kemudian tidak berdaya. Nah, karena itu mentalitas bobrok. Gitu loh. Yang sering saya olok-olok sebagai pabrik kaleng kan gitu. Nah, berarti kalau kita tarik lagi balik ke novel si George ini, Orwell ini, berarti bagus cerita dia ini, maksudnya dapat merepresentasikan keadaan yang tidak lekang oleh waktu ya, Pak? Sastra yang baik yang saya pahami ada sastra yang berbicara, sastra yang bisa menjadi rujukan sejarah. Ketika sejarah kehilangan kebenarannya, lalu balik lagi kepada sastra. Situasi pada saat itu seperti apa? Nah, soal apakah dia kemudian masih tidak lekang oleh situasi, itulah namanya kualitas sastra itu. Sehingga tidak mengenal rejim, tidak mengenal zaman, term itu tetap ada. Karena itu relevan. Yang dia ceritakan itu relevan. Cuma saya agak menarik juga nih, yang saya kan mendongeng juga cerita dari Orwell ini, saya ceritakan juga ke temen itu. Nah, soal penamaan tokoh nih, Pak, saya minta tanggapannya. Itu kan ada kaitannya ya, itu si Orwell itu menggambarkan situasi yang di Inggris, ya kan? Nah, ternyata kita tahu juga bahwa Inggris ini ada kaitannya juga dengan Perancis. Nah, apakah penamaan kayak Napoleon, ya kan? Itu tuh berkaitan dengan sentimen antara kedua negara itu atau gimana? Ya kalau dihubung-hubungkan bisa juga, tapi namanya sastra, namanya penyair juga tidak begitu cara berpikirnya. Tapi bagaimana misalnya membuat tokoh nama yang menarik dan bisa diingat, dan konfliknya juga bagus ceritanya, kan ada klimaks, ada lain-lain. Jadi apakah kebetulan atau tidak, bisa jadi kebetulan, bisa jadi juga ada kaitannya. Soal pertarungan kekuasaan antara Prancis dengan Inggris gitu. Karena kebetulan Napoleon lalu gitu. Iya, jadi kan tapi setting ceritanya kan begini. Oh itu loh babi namanya itu kan. Nah, gitu loh. Iya. Hewan jadi. Iya, betul. Mau masuk ke soal PT UN yang saya sendiri mengajukan gugatan, Pak. Gimana gambarannya soal PT UN? Ya kalau saya begini soal PT UN ya. Satu misalnya masih di soal legal standing. Padahal dari sisi peraturan undang-undangan bahwa legal standing itu boleh orang per orang, boleh kelompok, boleh apa saja yang merasa dirugikan. Dirugikannya itu apakah personal ataukah kemudian langsung tidak langsung, itu soal lain. Tetapi undang-undang begitu. Nah kalau soalnya personal saja langsung, yaitu naif. Tapi kalau kita bicara soal universal, bahwa apa sih dari kebijakan yang salah itu dirugikan, maka itu juga hak asasi juga ngomong soal itu. Bahwa tidak ada diskriminasi, kemudian negara harus melindungi segenap tumpah darah, konstitusi kita kan begitu. Nah jadi ketika ada kebijakan yang salah, apalagi ada kebijakan yang nepotisme dan kolusi, maka ini akan punya pengaruh sosial yang cukup banyak, strategis dan berdampak luas juga gitu kan. Misalnya contoh, kalau tukang sapu dijadikan dirut PDAM, bagaimana PDAM mau survive? Bagaimana PDAM? Karena soal manajemen sendiri dia tidak gitu tahu lah ya, tidak ngerti. Contoh kasarnya. Jadi kalau saya melihat materi tadi persidangan, argumentasi persidangan, menurut saya itu sudah seharusnya seharusnya kalau hitung-hitungan harusnya itu bisa menang. Tetapi pandangan majelis hakim kan bisa saja berbeda.
Nah itu yang kemudian susah jadi debatable kan. Nah, itu problemnya. Misalnya begini, Biro PDAM kemudian diangkat dari yang tidak lolos seleksi 3 besar. Padahal Pansel mengumumkan 3 besar. Harusnya konsekuensinya secara etika, secara akademik yang dipilih itu adalah yang tiga besar. Kalau satunya meninggal ya keduanya kan gitu. Iya, betul. Karena urutan itu etika, kemudian juga metodologi akademik. Yang terjadi ternyata kan tidak seperti itu. Lalu karena berlarut-larutnya tidak punya alasan yang jelas dan itu juga melanggar undang-undang dan etika, lebih dari 6 bulan ternyata kemudian yang nomor 1 meninggal kan itu karena sakit katanya corona. Kemudian nomor 2 akhirnya ditambahlah menjadi 5 besar. Nah yang menarik itu yang ini manipulatif, Pansel mengatakan penambahan 2 orang lagi itu atas dasar permintaan dari bupati. Itu diterbitkan tanggal 25 menambah orang itu, menambah AD itu loh. Nah tetapi faktanya adalah bupati tanggal 2 Juli itu baru mengajukan permohonan penambahan, sedangkan Pansel sudah membuat keputusan tanggal 25 Juni dengan matinya si tadi yang nomor 1 itu 30 Juni, 25 Juni sudah lakukan tambahan. Nah harusnya Pansel kalau kemudian tidak mikirnya tidak pakai dengkul itu, tidak vulgar, dia sebelum jauh-jauh hari publikasikan saja lah 5 besar. Kalau argumentasinya peraturan perundang-undang. Kenapa dia memilih 3? Karena memilih 3 juga sudah cukup gitu loh kan. Nah ini yang terjadi. Nah apakah itu nanti jadi bahan pertimbangan majelis hakim? Nah kalau itu menjadi poin tersendiri di majelis hakim, harusnya penggugat itu dimenangkan. Tapi kalau ke majelis hakim alibinya selalu kemudian penggugat itu dipojokkan, legal standingnya, apa kerugian personalnya? Ya itu ya. Ini 99% ya tidak akan dikabulkan. Ini kaitannya sama masih surat itu tuh. Interpelasi kemarin juga dibahas tuh salah satu dewan soal itu kan. Tapi saya ingin melihat dari sisi lainnya nih. Mbak, kenapa sih ada kepanikan dari penguasa gitu? Padahal mereka punya semuanya dan mereka meyakinkan bahwa gugatan saya ini tidak bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Kok sepanik itu gitu sampai akhirnya membuat surat yang susulan itu untuk meminta sisanya itu kan? Berarti dia harus belajar sama Jude Orwell. Kan? Bagaimana kekuasaan itu harus dibangun kan gitu loh. Nah, karena dia tidak percaya diri kalau seperti itu sebenarnya kalau dalam teori psikologi itu dia tidak bisa menyembunyikan kebohongannya kan. Dan itu bisa gampang dibaca secara semiotik kan itu loh. Nah, padahal kalau dia merasa yakin dengan kekuasaannya kan ya saya sudah benar, tidak bisa panik. Tapi nanti kan kalau ngomong bupati kan panik menghadapi gugatan. Nanti dia bilang itu kan orang-orang tertentu saja yang mau panik. Bupatinya kan tidak panik. Kan jadi itu problemnya. Ya, cuma kita banyak belajar lah dari upaya-upaya yang emang dibenarkan oleh konstitusi lah Pak ya gitu. Terus saya mau nyinggung-nyinggung sedikit soal interpelasi. Coba ini aja deh, nggak usah ribet-ribet. Jadi sebenarnya ruh dari interpelasi itu yang dipertontonkan DPRD pada saat itu atau seperti apa? Ya kan saya sudah membahas di dalam harimau dalam drama tulisannya politik, itu ya? Drama politik interpelasi. Nah ini yang menjadi masalah itu kan karena ini orang politik, lembaga politik, lalu yang naik itu misal begini, dia menganggap bahwa interpelasi itu hal yang biasa. Kemudian pasal itu seolah-olah berdiri sendiri, padahal pasal itu adalah pasal kembar siam. Kenapa DPR harus interpelasi? Berarti DPR sudah menempuh sebelumnya misalnya mengingatkan bupati melalui RDP, melalui pembahasan komisi, melalui raperda, melalui RAPBD gitu loh dan lain-lain. Nah ketika dia mengatakan bahwa tidak didengar oleh bupati, sementara kebijakannya banyak menabrak peraturan perundang-undangan yang saya bilang nyaris semua kebijakannya menabrak regulasi gitu kan.
Nah, maka satu-satunya jalan itu melalui interpelasi karena nanti akan diuji. Yang menabrak-nabrak ini benar nggak Bupati? Benar tidak Bupati mengatakan tidak ada yang tabrak, Dewan mengatakan ada yang menabrak. Nah, nanti diuji di tingkat angket gitu loh. Gitu loh. Kalau Dewan tidak punya kemampuan, ada tenaga ahli yang expert yang bisa diundang kan. Itu karena ada pasalnya di pasal 76. Nah, tapi interpelasi ini yang saya tidak paham sama Dewan itu pasal 73 ayat 4-nya, ayat 4-nya itu dari mana? Hierarkinya itu tidak ada. Kok berdiri sendiri gitu loh. Di Undang-Undang MP3 tidak ada, di Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak ada, kemudian di Pedoman Tatip juga tidak ada. Karena pasal 4-nya itu akhirnya rekomendasi hanya sebagai bahan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan bupati. Padahal itu tidak ada ayat itu gitu loh. Nah, jadi ketika saya tanya pembahasannya dulu bagaimana tatipnya, semua anggota dewan masa lalu dengan yang sekarang bilang tidak tahu. Berarti kan tatip tidak dibaca, tidak dibahas per pasal gitu loh. Nah, maka wajar di samping karena mentalitas dewan yang sudah masuk angin, yang gagah-gagahan dengan interpelasi, pada tujuannya adalah kompromi atau bergaining kan gitu loh. Ya, terus ini saya baca juga harimau-harimau dalam drama politik interpelasi tulisannya Pak O ini kan. Saya mau ke bagian yang kesimpulan benang merah kusut itu. Itu kan Pak O menjelaskan dengan lihai gitu bagaimana berjalannya interpelasi itu kan dari mulai sebelum interpelasi digelar, terus pada saat interpelasi sampai mulur ke jam 2 siang ya sekitar itu ya. Nah, terus juga masih simpang siur tuh kedatangan bupati itu sebagainya itu. Nah, ada yang menarik tuh bagi saya itu. Itu katanya di situ disebutkan bahwa ada 4 orang pejabat dari Kemendagri itu datang ke sini, ya kan? Nah, coba bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Apa sih dari benang merah kusut itu sehingga akhirnya menjadi titik kesimpulan terang benderang bahwa realitanya seperti itu gitu. Ya kan saya pembacanya kan dari kabar burung. Kabar burung itu banyak diabaikan orang. Tapi saya kemudian memilih bagaimana merpati pos yang dipakai untuk mengantarkan misi rahasia itu, dan itu yang kemudian ingin kita tangkap. Nah, kabar burung itu kan saya ceritakan bahwa jam sekian gitu kan. Pada waktu hari Rabu sekitar 3:30 itu ada kabar burung bahwa ada tamu dari Jakarta, dari Dirjen Oda, itu kan, datang 4 orang, kemudian hampir jam 5, setelah jam 5 katanya menginap Indramayu. Misinya apa? Waktu itu kan juga namanya kabar burung. Ada yang mengatakan misinya adalah untuk melobi DPR supaya interpelasi ini selesai, karena Bupati konon gitu kan sudah melepon Mendagri. Nah, itu kabar burung itu kan bisa dipercaya atau bisa juga diabaikan. Dipercaya boleh, tidak juga boleh. Lalu saya pembacanya tidak selesai di situ. Kabar burung ini kan karena menarik, yang saya ilustrasikan dengan merpati pos itu nyatanya tajam. Lalu saya nanya pada ketua dewan. Nah, jam 11 belum mulai, ketua dewan muncul kemudian menjelaskan kepada kita, waktu itu ada 4 mantan anggota dewan dan ada juga wartawan. Dia bilang kedatangan tamu dari Dirjen Oda 4 orang. Loh, kalau begitu benar dong gitu loh kabar burung. Itu kan benang kusutnya bisa diure, gitu loh. Lalu kok bisa-bisanya tamu dari Jakarta menggugurkan, membatalkan agenda. Ini bukan hal yang sepele, ini persoalan etika juga. Karena interpelasi itu sudah dijadwalkan. Jadi kalau ada tamu kunjungan pun harusnya bisa tunda dulu. Jadi diutamakan interpelasi dulu. Nah, tiba-tiba ini bisa menghandle semua itu. Nah, lalu kabar burung pun bercerita bahwa kalau tim lobby ini tadi oleh Sekda itu diduga juga melakukan lobby, kalau gagal kemudian diperkuat itu. Nah, kalau kemudian berhasil maka Bupati dipastikan datang pada interpelasi. Ini kabar burung kan, boleh percaya boleh tidak. Lalu saya penasaran karena tadi ada sinyal awal dari pembacaan gestur dari pembacaan semiotika ini, oh Bapak ini benar dong ketua dewan ngomong begitu pas. Lalu saya tanya gitu kan kepada ketua dewan kan gitu loh.
Nah, disitulah kemudian saya berkeyakinan ketua Dewan ngomong, Bupati pasti datang interpelasi ini. Oh Pak, kalau begitu kabar burung yang tadi mengkonkretkan Iya. yang positif bahwa itu Akhirnya dengan menjadi- sendirinya menjawab lah ya. Ya, tidak terbantahkan, menjawab pertanyaan publik, menjawab keraguan publik, menjawab terbantahkan dengan kabar burung yang lain. Nah, itu yang terjadi. Apakah kebetulan atau tidak? Ya silahkan Simpulkan sendiri. simpulkan sendiri pembaca. Tapi saya yang pernah belajar teater, ya kan, kemudian saya yang di bidang kebudayaan, ya mudah untuk membaca soal itu kan, dengan metodologi tertentu ya kita mudah. Gitu. Nah, terakhir saya mau ke cimanuk.com dulu. Gimana Pak untuk melihat cimanuk.com ini dari awal mula sampai berkembang ke sini? Ya, kalau Harapannya gimana? ya, harapannya Cimanuk.com? bahwa Cimanuk tetap berdiri tegak di tengah kematian para jurnalis dan pers yang ada di Indramayu. Itu satu fakta, ya kan gitu loh. Nah, karena pers itu sebagai social control, misinya salah satunya itu yang diperjuangkan oleh Muchtar Lubis, sehingga Muchtar Lubis itu harus menjalani hukuman 9 tahun masa rejim Soekarno ya karena mengkritik kekuasaan. Nah, maka pers itu perannya di situ. Ketika DPR tidak jalan, gitu kan, ekstraparlementer juga tidak jalan, satu-satunya harapannya pers. Nah, ternyata Cimanuk membawa warna lain untuk sementara ini ya, gitu loh. Apakah Cimanuk akan tumbang kembali kepada penggagasnya, pemiliknya? Nah, harapan kita publik bahwa Cimanuk bisa bertahan, tidak kemudian mati suri, tidak kemudian rontok di tengah jalan, atau lempar handuk, atau mati secara nista gitu loh. Tadi saya tertarik ada kata-kata sementara. Gimana Pak? Ya Gambarin. karena orang itu kan tidak bisa dijamin. Siapa yang bisa menjamin orang lain bahwa dia akan konsisten? Karena menurut saya begini, konsistensi itu mahal. Konsistensi apapun bentuknya, baik itu yang mengemban idealis juga mahal, yang konsistensi yang berbuat jahat, ya kan, kemudian sebagai buzzer, pengambil kekuasaan, media-media yang melacur dalam tanda kutip itu kemudian bergaining ya, demi kepentingan materi, dia konsisten begitu juga mahal. Sama dengan orang yang mempertahankan keyakinan, kemudian idealismenya sama. Iya. Nah, Cimanuk saya berharap pada eksistensi sebagai pengemban idealisme jurnalisme gitu. Ya, saya sering ngomong ke yang lain juga. Ini kan Cimanuk nih masih seusia jagung lah, gitu kan. Tapi saya suka dengan menyamakannya itu seperti api unggun. Api unggun, Cimanuk itu adalah api unggun di tengah kegelapan. Nah, yang diharapkan dapat menyinari kegelapan yang sekarang mungkin terjadi di Indramayu. Ya sebenarnya ini kan tantangan berat. Kalau filosofi Cimanuk itu api unggun, maka ini sebuah imaji yang luar biasa beratnya. Karena di tengah tantangan mayoritas masyarakat Indramayu itu kan mentalnya budak dan penghamba. Di tengah arus peradaban yang pager boyong gebrage. Nah, ini menjadi pertaruhan tersendiri jika kemudian Cimanuk sampai akhir hayat pemiliknya adalah bertahan di situ. Itu harapannya. Tapi lagi-lagi siapa yang bisa jamin bahwa Cimanuk itu akan tetap berjalan tegak lurus itu kan? Karena saya sendiri nggak bisa menjamin. Nah, makanya mungkin saya rasa bahasa sementara itu tepat. Cuma saya berkomitmen bahwa Cimanuk ini hadir, ruhnya ini sebagai pembanding. Nah, pembanding apa? Pembanding pemerintahan yang suka menyandingkan beberapa data-data. Nah, yang terkesan manipulatif dan terkesan kurang diuji lah kebenaran itu. Ya, jadi ciri kekuasaan itu kalau saya pernah di dalam beberapa artikel saya yang saya sebut Orwellian itu adalah kekuasaan itu sering menggonta-ganti catatan, kemudian sering memanipulasi fakta-fakta. Itu karakter kekuasaan itu kan. Maka kemudian perlu pembanding supaya kemudian pembaca atau masyarakat punya referensi untuk menguji ulang apakah pernyataan-pernyataan itu logis, apakah argumentasi-argumentasi itu kemudian
berada dalam logika dan akal waras, itu yang terpenting. Nah, untuk pencerahan itu maka butuh pertukaran literasi, butuh dialektika intelektual yang tidak dihalang-halangi. Nah, tapi kalaupun ada teror, ada tindak kekerasan, ancaman dan lain-lain, itu juga menjadi tantangan. Iya. Dan itu tantangan yang saya tunggu-tunggu, Pak. Untuk cimanuk.com ini diperhatikan, terus bagaimana orang itu wah, iya gitu. Menguji kebenaran dari konten-konten dari Cimanuk itu yang saya butuhkan gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan saja. Iya. Karena risiko saya juga sebagai yang berada di dalam gerakan moral, saya juga berkali-kali menghadapi teror, menghadapi tindak kekerasan, bahkan percobaan pembunuhan yang kelima itu, sehingga saya harus berada di rumah sakit, bahkan cukup parah juga. Dan itu karena kita tidak bisa dibeli. Sebenarnya kekuasaan itu sederhana, hanya dua yang ditempuh. Satu, dia berasumsi bahwa semua orang bisa dibeli. Ketika nanti tidak bisa dibeli, maka tindak kekerasan yang harus dilakukan. Represitas itu melibatkan kadang-kadang institusi-institusi negara juga yang diperalat untuk jadi alat kekuasaan, bukan alat negara. Iya. Jadi tidak berpihak kepada negaranya ya? Tidak. Sekarang ini kan yang terjadi ya di dalam beberapa fakta itu kemudian coba kita sambil jalan sana, Pak. Peralatan negara ini dipakai untuk kekuasaan. Iya. Harusnya negara beroposisi terhadap kekuasaan gitu loh. Negara harusnya beroposisi dengan kekuasaan, sehingga kekuasaannya melenceng, maka negara dengan segala instrumennya harus mencegah itu. Tapi lagi-lagi instrumen ini kan manusia. Iya, benar. Gitu loh, yang menyangkut sistem karir, sistem treatment dan lain-lain. Ya itu loh yang terjadi. Ya. Tapi ya saya sekali lagi menegaskan Cimanuk ini ruhnya seperti itu. Nah, adapun misalkan nanti seiring berkembangnya waktu itu agak sedikit tidak sesuai dengan misi itunya ya. Gitu iya, kan? agak goyah gitu. Layang-layang putus. Ya saya yang harus sengkang gitu untuk itu gitu. Nah, gimana untuk melihat itu, Pak? Kalau misalnya pemiliknya, penggagasnya kemudian goyah dan hengkang, berarti Cimanuk juga selesai kan, habis. Karena tidak mungkin misalnya pemiliknya akan menyerahkan kepada yang lain terus kan, tidak mungkin kan? Iya. Gitu loh. Jadi yang mengakhiri sejarahnya, tapi kalau kemudian lempar handuk dalam kondisi nista, ya itu kan akan ditelanjangi sejarah. Iya. Tapi paling tidak Cimanuk telah menorehkan sejarah, mencatat sejarah bahwa ada persoalan di Indramayu yang kemudian ada media yang berani bicara sebagai kontrol sosial. Iya. Itu gitu lah. Kayak nggak ditutup. Gitu lah. Iya. Ya mungkin itulah. Saya juga tadi pengennya cuma 15 menit. Cuma kan saya ternyata berlebih gitu kan. Berarti kan apa? Honornya lebih besar, iya, makin berarti panjang kan. Makin panjang makin besar gitu. Imunitasnya kan. Cuma ya harus lah, Pak. Kita demi misi kemanusiaan gitu kan. Terus balik lagi ke filosofi api unggun itu ya kita benar-benar harus kan komitmen. misalnya Cimanuk sebagai api unggun. Nah, itu ternyata kemudian juga belum secara sosial itu belum bisa mengefek ya, berpengaruh pada ini. Misalnya ini kan kalau kita lihat di medsos, lihat di percakapan Bupati yang sekarang. Iya, Bupati ini di warung kopi dan lain-lain semuanya kan sudah tidak suka dengan Bupati sekarang. Jangan pilih lagi kan kemudian Bupati membuktikan ini. Tetapi untuk bergerak ekstra parlementer untuk mengingatkan Bupati kan tidak ada. Yang ada itu gerakan-gerakan yang kepentingan perutnya sendiri, bukan untuk kepentingan Indramayu. Apalagi semenjak interpelasi itu sudah digelar dan gelagatnya sudah berbeda. Nah, interpelasi digelar ternyata kemudian tata kelolanya tidak berubah. Misalnya tetap tidak memfungsikan wakil bupati, tetap baliho-baliho tunggal, bahkan ada di salah satu ruangan yang ada foto bupatinya, hanya bupati saja ya. Itu konon di PDAM. Nah itu kan tidak berubah setelah interpelasi. Jadi kan omong kosong. Nah masyarakat harusnya mulai menjadi tanggung jawab moral kolektif. Perguruan tinggi juga menjadi tanggung jawab moral kolektif, akademisi juga menjadi moral kolektif. Nah ternyata faktanya
sampai hari ini Indramayu tidak begitu. Iya. Nah, gitu loh. Nah, apa yang disebut oleh Pierre Bourdieu itu mengatakan bahwa kalau para akademisi seperti itu, maka itu apa yang disebut dengan pengkhianatan intelektual. Dan saya secara pribadi dan Cimanuk juga tidak ingin jatuh hidupnya di dalam pengkhianatan intelektual. Oke, tapi gini Pak, satu lagi terakhir ya. Nah, tapi kan di sisi lain Dewan ini kan kita katakan punya itikat untuk memberikan koreksi lah kepada Bupati. Katanya bulan ini ya Pak ya, tanggal berapa 15. tuh? Ya, tanggal 15 itu akan mengirimkan kan evaluasi Bupati gitu. Apa tidak ada harapan Pak untuk Bupati berkomitmen untuk membenahi satu persatu dari kesalahannya itu? Kan itu kan begini, Dewan rekomendasinya untuk perbaikan. Rekomendasi perbaikan itu bukan barang wajib, harus diikuti. Kalau bupatinya merasa bahwa Dewan di bawah dia, Dewan juga kemudian masih bisa diatur, tidak sejajar lagi, maka bupati juga akan mengabaikan soal itu. Anggap aja ini angin lalu. Tapi kan etika publik harus hadir Pak. Kayak misalkan rekomendasi evaluasi dari tata kelola pemerintahnya. Nah sekarang kalau bupatinya tidak punya etika publik, masyarakat yang tidak tersinggung dengan pelanggaran etika publik, Dewannya tidak punya keberanian, lalu berharap pada apa? Jadi tanggal 15 itu nggak ada harapan tuh? Kalau menurut saya sih tidak ada harapan bupati itu mau berubah sekarang. Sudah kan rekomendasi tanggal 15 itu sudah terbaca pada interpelasi kemarin, sudah terbaca pada rilis penjelasan di media-media. Nah kelemahan di kita juga ini kenapa menjadi kuat, masalah sipilnya lemah, kekuasaan itu lebih kuat, karena tadi media masanya ini kan lebih senang menjadi media rilis, padahal kualitas media massa yang media rilis itu amat buruk gitu loh. Maksudnya tidak berkualitas sama sekali. Kalau dulu kita kenal dengan media massa atau koran kuning gitu loh. Nah, tapi itu juga salah satu bentuk pelacuran media massa terhadap kekuasaan. Nah kalau seperti itu susah. Hanya berharap pada Cimanuk yang menampilkan bacaan yang berbeda kan itu. Iya betul sebagai pembanding itu. Nah masih terakhir lagi aja, saya minta doanya lah buat kelancaran dari Cimanuk.com ini, sama apa namanya? Iya kan saya kan juga bukan Ustadz bukan Kiai, tapi sesama teman, siapapun yang ingin memegang idealisme jurnalisme, kemudian ingin punya peran terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, ya saya berdoa bahwa semuanya itu bisa sehat, bisa lancar, konsisten saja. Kalau ada yang tidak konsisten, nah makanya ditagih oleh aktivis yang mengklaim dirinya aktivis itu sebenarnya integritas. Nah jangan kemudian jadi aktivis setelah masuk sistem ternyata juga jadi pengkhianat, bahkan lebih buruk dari yang dia maksud. Ini fakta yang terjadi di Indramayu. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya.